Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah pengolahan limbah dan lingkungan dengan materi lanjutan pengolahan limbah cair. Ya, jadi kalau buangannya, sisa produksinya, kegiatan manusianya berbentuk cair, ya berarti limbah cair. Dikatakan pencemaran air ketika ada perubahan kualitas air, baik itu secara fisika, kimia maupun biologis. Yang dampaknya bisa berakibat kepada kehidupan mikroorganisme. Adanya bahan-bahan pengotor di badan air, jadi badan air itu misalnya danau, sungai, akuifer, dan laut. Kenapa harus diolah? Ya tidak mencemari lingkungan sekitar. Sumber air bersih menjadi terbatas ketika kita tidak olah. Jadi kita kesulitan mencari sumber air bersih. Kalau kita olah kan berarti kita memakai air bersih, keluar juga jadi air bersih kembali. Dan ini diatur oleh peraturan pemerintah yang bisa dikenakan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sehingga limbah cair yang kita hasilkan, apalagi dia adalah skala besar kegiatan industri, harus diolah. Pembuangan ke lingkungan tanpa treatment ya tentu dapat menyebabkan masalah pada kesehatan karena memiliki zat pencemar yang bisa mengganggu kesehatan. Dia juga tentu sangat bertolak belakang dari yang namanya kebersihan. Biasanya kotor itu limbah ya. Maka diperlukan studi kualitas air limbah untuk bagaimana strategi membuang, daur ulang, dan pemanfaatannya agar tidak terjadi pencemaran serta menjaga kebersihan lingkungan. Limbah cair ini bisa merusak ekosistem, bisa membahayakan kesehatan manusia dan makhluk lainnya, dan bisa mengurangi ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi. Bukannya kalau kita kesulitan air bersih, terus kita mau mengonsumsinya, bagaimana caranya? Sumber pencemarannya ada sumber langsung, ada juga sumber tak langsung. Sumber langsung itu yang berasal dari sumber langsungnya tertentu, jadi dari pabrik langsung, dari sistem buangannya, atau dari sumur minyaknya langsung. Kalau sumber tak langsung berarti bisa jadi sumbernya tidak jelas ya, dari kegiatan pertanian, air dari jalanan. Itu kan bisa jadi berasal dari beberapa sumber. Ada dari banyak macam ya. Kesemuanya ini dibuang ke badan air, sehingga agar kualitasnya ini tidak berkurang, maka ini semua harus diolah terlebih dahulu. Kalau tidak sesuai dengan baku mutu. Contoh misalnya industri makanan, minuman seperti susu ya. Industri ini itu salah satu sumber utama yang menghasilkan air limbah sebanyak 11.217 juta meter kubik limbah per tahun ya. Jadi susu saja dia sudah banyak. Bagaimana dengan yang lain? Jadi pencemaran air ada organik, anorganik, ada kekurangan oksigen, eutrofikasi atau berhubungan dengan, kalau analisanya berarti dissolve oksigen,
atau oksigen terlarut, ada endapannya, padatan yang terkandung dalam air yang biasanya tersedimentasi, panas, ada bahan patogen kimia organik. Jenis-jenis limbah cair, ada limbah cair domestik, ada limbah cair industri, ada rembesan dan luapan, ada air hujan. Untuk mengetahui karakteristik limbah itu bisa diketahui dari sifat fisiknya, kimia dan biologinya. Jadi untuk sifat fisiknya, ya, bagaimana padatannya, bagaimana kekeruhannya, bagaimana baunya, bagaimana temperaturnya, bagaimana konduktivitinya atau daya tahan listriknya, bagaimana warnanya. Nah, itu untuk melihat secara fisik. Jadi ada padatan total, ada padatan yang terendapkan, turbiditas berkaitan dengan kekeruhan, ada warna, bau, temperatur, konduktivitas. Kemudian karakteristik dari segi kimia. Jadi ada organiknya, ada karbohidratnya, ada minyak dan lemak, ada pestisida, ada fenol, anorganik, alkali, klorida, logam berat, nitrogen, pH, fosfor, sulfur, dan bahan beracun. Semua ada COD, ada BOD, kebutuhan oksigen kimiawi dan kebutuhan oksigen biologi. Kemudian ada sifat biologinya. Jadi ada berbagai jenis mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, protozoa, nematoda, dan lain-lain. Tujuan dari pengujian mikrobial itu mendeteksi bakteri-bakteri patogen. Bakteri patogen ini ketika kontak dengan manusia itu di kesehatan kita bisa terganggu. Maka ya kita bakalan fokus untuk misalnya mendeteksi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam kelompok ini. Biasanya kita tes menggunakan mikroorganisme coliform, ya, coliform colony. Biasanya lab mikrobiologi, proses tes coliform. Nah, seperti itu. Jadi untuk karakteristik bakteri coliform berarti melihat keberadaan bakteri patogen. Untuk yang spesifik, ya dia spesifik terhadap organisme tertentu, misalnya E. coli atau jenis bakteri tertentu yang biasanya ada pada produk itu, maka fokus memeriksa mikroorganisme jenis tersebut. Seperti itu. Misalnya dia jamur, berarti ya diperiksa jamurnya dan lain-lain. Masing-masing 5 memiliki sifat biologi tertentu untuk bisa dikaji, diuji lebih lanjut, ya. Ya, tujuan utamanya tentu mengurai kandungan bahan pencemar ini, kan. Ada batasan untuk air limbah domestik. Jadi air limbah domestik ya tentunya air yang berasal dari aktivitas pemukiman, perumahan, dan perkantoran. Di dalamnya itu ada black water namanya. Jadi kalau air limbah domestik itu berasal dari air limbah toilet, tinja, air kencing, serta bilasan, berarti dia masuk ke black water namanya. Kalau dia air limbahnya yang non toilet, berarti grey water. Jadi dibedakan menjadi dua. Kalau misalnya air mandi, air limbah cucian, limbah dapur, wastafel dan lainnya, berarti dia masuk ke grey water. Tetapi kesemuanya ini masuk ke dalam standar baku mutu limbah domestik yang diatur pH-nya, BOD, COD, TSS, minyak lemak. Karena kan biasa ada pencucian pencucian piring, ada kan biasa minyak dan lemaknya. Amonia, ya, kalau kita
punya kencing bau, berarti kadar amonianya lebih tinggi. Sehingga kita harus lebih banyak minum air, karena yang harus kita keluarkan itu lebih banyak air. Jadi kalau lebih banyak amonia berarti kita kekurangan cairan, makanya kencingnya jadi bau, kuning dan sebagainya. Karena amonia kan ciri-cirinya adalah bau ya. Kemudian ada total coliform. Dalam 100 ml itu ada 3000 jumlahnya. Ada namanya TPC, total plate count ya, angka lempeng total. Nah, itu harus dihitung. Kalau lebih dari ini berarti dia harus diolah secara biologi. Dan penggunaannya, jadi setiap orang itu dalam satu hari hanya boleh memproduksi air limbah 100 liter. Untuk air limbah industri, juga ada standarnya. Jadi lebih banyak daripada limbah domestik karena biasanya diidentifikasi dari bahan bakunya dan kegiatannya, dan kegiatan perkantoran dan perumahan itu kira-kira apa ya, parameter dikeluarkanlah parameternya. Dari pengalaman pemeriksaan, inilah parameter-parameter yang dominan pada limbah cair domestik, sehingga fokus memeriksa ini. Limbah industri secara umum seperti ini, tetapi ada juga secara khusus untuk limbah industri tertentu yang diatur, yang sudah saya share ke kalian kan. Dikendalikan dengan pengendalian dalam proses produksi. Jadi ada dalam proses, ada setelah proses. Kalau dalam proses berarti kita bagaimana meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, konsentrasinya dan toksitas kontaminannya. Kalau setelah proses berarti sudah jadi. Tetapi karena dia sudah jadi limbah, berarti kita turunkan kadar limbah tersebut, kadar pencemar limbah tersebut, sehingga akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu. Kalau pengendalian secara proses berarti kita bagaimana caranya gunakan bahan baku, gunakan pengolahan, gunakan metode yang sebisa mungkin paling minimal menghasilkan limbah maupun konsentrasi zat pencemarnya. Itu maksudnya kalau dalam proses. Kalau setelah proses berarti ya mau tidak mau harus menghasilkan air limbah sekian, output dari baku mutu, tapi kita akan olah. Untuk air limbah kan harus diuji terlebih dahulu. Itu ada cara menentukan titik samplingnya dan diatur dalam undang-undang. Jadi tujuan penentuan lokasinya itu bagaimana kita efisiensi proses produksi, mengevaluasi efisiensi dari IPAL. Apa itu IPAL? Instalasi pengolahan air limbah. Jadi titiknya itu seperti ini. Jadi ada proses produksi A, produksi B, produksi C. Masing-masing output dari produksi itu diambil, ambil ini, kemudian ambil lagi ini. Ketika ketiganya sudah bergabung, diambil lagi. Ini kan titik perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air. Kemudian masuklah titik ini, input ya. Kalau A, B, C ini diambil untuk apa? Supaya kita tahu proses produksi A itu menghasilkan limbah seperti apa, B apa, C apa, yang mana parah. Kenapa bisa C lebih parah daripada B? Itu menjadi pertimbangan untuk bagaimana mengganti metodenya, bahan bakunya dan sebagainya. Kalau untuk nomor 2, ya berarti kita memang mau cari tahu total dari zat pencemar yang kita hasilkan dari industri ini. Jadi anggap ini satu industri, itu bagaimana hasilnya, ya bagaimana kadar zat pencemarnya. Makanya kita lakukan sampling dulu sebelum masuk ke pengolahan IPAL. Keluar dari IPAL dianalisa lagi. Kemudian setelah keluar dianalisa badan air sebelum melewati output dari
IPAL kita dan dianalisa setelah output dari IPAL kita. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah titik-titik untuk pengambilan sampel air limbah. Nah, untuk siklus dan neraca massa, jadi ada beberapa pertimbangannya. Ada bagaimana produksinya, konsumsinya, dan penghancurannya. Kemudian bagaimana pengendapan dan pelarutan. Ya, dia setimbang karena ada pengendapan, kemudian ada pelarutan lagi, berarti ada kesetimbangan di situ. Kemudian ada bagaimana aliran masuk, bagaimana aliran keluar. Itu kan kalau berbicara tentang aliran berarti ada massa yang masuk, massa yang keluar. Nah, seperti itu. Bagaimana pertukaran dan presipitasi dengan atmosfer. Kemudian bagaimana penyerapan dan pelepasan pada, artinya dan dari partikel, ya. Penyerapan pada partikel, pelepasan dari partikel. Nah, itu untuk mengetahui siklus dan neraca massa. Jadi ini berkaitan dengan siklus dan neraca massa dari air limbah ini, inflow dengan outflow-nya. Nah, jadi untuk teknologi pengolahan limbah cair ini bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable dan meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pada dasarnya, kalau kita berbicara tentang pengolahan limbah, itu dibedakan menjadi dua. Ada pengolahan berdasarkan tingkat perlakuan, ada juga pengolahan berdasarkan tingkat karakteristik. Kalau dia berdasarkan perlakuan, nah berarti dia ada namanya pra pengolahan, kemudian primer, sekunder, baru tersier. Kalau dia tingkat karakteristik, ya berarti ada namanya karakteristik, berarti ada proses fisika, kimia, biologi maupun paduan dari kesemua itu. Pengolahan limbah cair itu ada dua, ada alami, ada buatan. Kalau alami biasanya dia kebanyakan secara anaerobik. Berarti dia menggunakan bakteri apa? Anaerob. Kalau dia bakteri anaerob berarti dia butuh oksigen, minim oksigen atau banyak oksigen? Minim oksigen. Nah, jadi penguraian bahan organik dilakukan tanpa menggunakan atau minim oksigen, ya. Nah, jadi aktivitasnya itu ada biogasnya, ada uap airnya, dan ada sludge-nya. Nah, seperti itu. Kalau buatan berarti ya tadi ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada fisika, ada biologi, ada chemical, dan ada perpaduan dari ketiga itu. Nah, jadi begini tak? Jadi ini ada beberapa unit. Ya, kalau kita lihat dari ada preliminary treatment dulu, baru masuk ke primary. Kalau di primary itu kita bisa lihat pemisahan solidnya, kemudian liquidnya keluar. Kemudian ada pengolahan sekunder. Jadi kita bisa lihat dia antara sampai sini, baru adalah
final ya, final atau tersier. Unitnya itu misalnya ada 5 unit. Unit 1 itu penghilangan warna dengan sistem koagulasi dan sedimentasi. Unit 2 biasanya itu penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah. Sistemnya lumpur aktif. Kalau unit 3, bagaimana kita pisahkan air yang telah bersih dengan lumpur aktif dalam kolam aerasi. Kemudian 4 itu penghilangan padatan tersuspensi setelah pengendapan. Dan 5 pemanfaatan lumpur padat setelah pengempresan di belt press. Misalnya ya, untuk yang primer, sekunder, tersier ini. Jadi secara unit ada 5 tahap, ada persiapan, awal, utama, lanjutan, dan lumpur. Nah, pertama, awal atau pendahuluan. Yang ini ya, yang ini. Preliminary treatment. Jadi untuk melindungi alat-alat ada pada instalasi pengolahan air limbah. Jadi tahap ini merupakan tahap di mana kita perhatikan ini IPALTA. Jadi kalau misalnya kita tidak mau IPAL kita ini bekerja keras, ataupun dia dia terbuat dari bahan-bahan yang tidak boleh kena dalam air limbah, berarti itu dulu diolah. Nah, sebelum masuk ke IPALTA, jangan sampai IPALTA ini tidak bertahan lama. Nah, seperti itu. Misalnya pendahuluan itu ada penyaringan, filterisasi, ada penghancuran atau pemisahan air dari partikel-partikel yang bisa merusak alat. Misalnya kita pisahkan dia dari pasir, jangan sampai pasir diolah belakangan lantas tersumbat dan sebagainya. Kayu kan jangan sampai kayu-kayunya itu ada yang tajam dan merusak. Sampahnya bisa tersumbat, plastik dan lain-lain. Pengolahan persiapan dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah sehingga mempermudah unit proses berikutnya. Ya, jadi misal proses pengolahan persiapan itu ada penurunan temperatur, ada proses ekualisasi, ada penyesuaian pH. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pengolahan primer. Fauziatul, mana Fauziatul? Nah, kalau pengolahan limbah cair itu kan dibedakan berdasarkan 2 jenis. Apa itu tadi? Iya. Berdasarkan apa sama berdasarkan apa? Sama? Apa? Syahid Fadil. Iya, kalau karakteristik apa, perlakuan apa? Apa tadi itu? Siapa tadi itu? Fauziatul. Apa? Apa Virginie? Ya, apa itu keduanya tadi? Virginie. Iya, apa itu? Kalau karakteristik apa? Apa pengolahannya kalau karakteristik? Ya, sama perpaduan dari ketiganya.
Husain, Muhammad Husain. Kalau yang satunya apa? Pengulangan secara apa selain karakteristik? Abdul Hasir, Rizky Fahlevi, apa satunya? Iya, apa itu? Ya, itu ya. Nah, yang disebut tadi Rizky Fahlevi sudah di sini tak? Kita masuk ke penjelasannya. Nah, untuk pengolahan primer, jadi kan tadi awal pendahuluan, masuk ke primer. Jadi tadi kalau untuk yang awal untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk menjaga IPAL tak. Jadi hilangkan dulu semua yang bisa mengganggu ini kinerjanya IPAL, sampahnya, plastiknya, pasirnya, bisa menyumbat IPAL. Ada lagi apalagi kalau ada bahan-bahan yang mungkin bisa merusak IPAL. Tak? Kalau bahan-bahan kimia spesifik ya harusnya di belakangan pi. Karena memang dia IPAL ini kan terbuat dari memang yang harusnya bisa tahan terhadap bahan kimia yang memiliki konsentrasi rendah tak? Kalau untuk primer berarti kita fokus kepada menghilangkan ini partikel-partikel padat organik dan anorganik melalui proses fisika, misalnya sedimentasi atau flotasi. Nah, sehingga partikel padat akan mengendap. Nah, makanya itu kita ada namanya istilahnya sludge ya. Dia itu partikel padat yang ada di limbah yang kita endapkan. Jadi usaha kita untuk mengendapkan itu hasilnya itu sludge ya. Terus bagaimana pisahkan partikel lemak dengan minyak? Dia kan di atas, nah, jadi ya sisa dialirkan. Jadi ada misalnya ketinggiannya adalah segini, berarti outputnya begini. Jadi airnya bisa ke ini, baru minyak airnya limbahnya yang tanpa minyak ke bawah, gitu kan? Nah. Jadi perlu ada pengkajian masalah waktu yang diperlukan air untuk mengalir dari inlet ke outlet agar terjadi proses pengendapan secara perlahan dan sempurna. Ada namanya waktu tinggal. Ya, namanya pengendapan kan ada proses tak? Nah, itu harus jadi ada masing-masing limbah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik limbahnya ini dia punya padatan ini berapa lama baru dia bisa betul-betul terpisah. Yang di situ tugas industri mempelajari itu. Dihitung dilakukan trial and error. Trial kalau hasilnya masih error berarti trial lagi. Jadi lakukan terus percobaan sampainya dapat di mana betul-betul hasil analisa itu betul-betul dia sudah terpisah, tak? Artinya sudah tidak ada lagi padatan yang masih ada di sini tapi betul-betul dia sudah mengendap. Nah, itu jadi ada trial and error. Nah, barulah masuk ke pengolahan sekunder. Nah, pada tahap ini air limbah diberi mikroorganisme dengan tujuan untuk menghilangkan material organik yang masih ada pada air limbah. Ini untuk pengolahan sekundernya. Nah, ada fix film, ada suspend film, dan ada sistem lagon ya. Nanti masing-masing ada penjelasannya. Nah, jadi untuk pengolahan utama ini ada unit proses biologi aerobik, ada koagulasi dan flokulasi, ada evaporasi, ada penggantian ion. Biasanya dari total zat pencemar yang ada, biasanya di pengolahan utamalah yang paling banyak memberikan kontribusi, yang paling dominan, yang terbesar dalam menurunkan kandungan polutannya atau zat pencemarnya. Nah, barulah di pengolahan akhir. Kenapa ada pengolahan akhir atau lanjutan? Nah, karena pada pengolahan air itu dia fokus menghilangkan organisme penyebab penyakit, ya.
tambahkan klorin, atau bisa juga gunakan sinar ultraviolet, nah bisa itu. Makanya kalau kita lihat biasa di isi ulang air minum kan ada sinar ultravioletnya toh, yang salah satunya itu untuk pengolahan secara biologi. Kemudian pengolahan lanjutan, air limbah sudah keluar, tapi kan ada ininya toh, misalnya ada fosfor atau amonia dari air limbah, itu yang mau dikelola lebih lanjut untuk bagaimana kita turunkan seperti itu. Termasuk juga pengolahan lumpurnya. Oke lah, sudah keluar jadi air limbah, tapi kan ada lumpurnya, ada tadi selatnya toh, itu kan lumpur keluar, terus lumpur jadi limbah lagi dong. Keluar air limbah tapi ada lumpur kita hasilkan. Ya kan bisa kemarin pengolahan limbah padat kan ada landfill toh. Kita bisa insinerasi toh. Kita bisa press dia. Kemudian kita bisa jadikan timbunan untuk bahan ini ya, timbunan dan sebagainya. Cuma dia perlu dikeringkan terlebih dahulu karena dia lumpur ada, berarti dia kayak becek toh. Nah, itu kita keringkan dulu sebelum jadi timbunan. Atau kita press atau kita uapkan, ada proses penguapan di situ. Jadi semua bahan yang bisa diuapkan kita uapkan supaya dia kering, enak jadi timbunan. Layak untuk dikeluarkan untuk jadi timbunan. Jadi tadi pengolahan awal ada primer, ada sekunder. Jadi ada primernya, ada sekundernya. Jadi untuk pengolahan awal itu ada ayakan, bisa diayak, kasih hilang Jadi dari inlet ada ayakan. Biasa mungkin misalnya ayakannya entah itu dia ayakan dengan vibrator, vibrasi getaran, ataupun ayakan yang diam saja. Untuk mengingatkan misalnya ada plastiknya, ada ranting-rantingnya, ada pasir dan sebagainya kan, supaya tidak menyumbat ipal selanjutnya. Ada ekualisasi, ada separasi minyak. Kalau primer itu ada sedimentasi, filtrasi, jadi penyaringan, ada flotasi. Kemudian pengolahan primer secara kimia ada netralisasi. Berarti netralisasi berhubungan dengan pengendalian pH-nya toh. Ada koagulasi, ada flokulasi. Apa bedanya koagulasi dengan flokulasi? Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana pengolahan secara karakteristiknya. Untuk sekunder itu ada lumpur aktif, lagon, solokan oksidasi, saringan tetes, RBC dan anaerobik. Kemudian untuk tersier ada saringan karbon aktif, RO, reverse osmosis, ada penukar ion, denitrifikasi berarti penghilangan kadar amonianya misalnya N-nya, N amonia. Ada koagulasi flokulasi, ada juga sand filter. Baru ada desinfeksi, bagaimana menghilangkan bakteri-bakteri. Jadi ada klorinasi, ada ozonisasi. Kemudian ada ultimate disposal, ke outputnya penerima limbahnya siapa atau air permukaan. Kesemuanya ini ada masing-masing slides-nya, endapannya turun. Semuanya ini bisa diinsinerasi, bisa di landfill atau dibuang ke laut. Seperti itu. Berarti kita sudah melewati metode pengolahan limbah secara apa? Perlakuannya. Jadi ada perlakuan primer, sekunder, tersier. Itu yang umum diketahui. Karena biasa ada juga pertanyaan, bagaimana membedakan itu primary baru primer, sekunder, tersier, lanjutan. Bagaimana membedakan itu? Di kesemuanya itu ada masing-masing penjelasannya. Dan untuk membahas dia secara
karakteristik berarti ada fisika, biologi, kimia. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan biologi, fisika, kimia ini dibahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Muka bertanya Pak, kan Ya. di pembahasan sebelumnya itu ada pengolahan limbah padat yang dilakukan secara penimbunan. Ya. Terus penimpunannya itu ada yang bisa ditimbun di laut. Terus pertanyaanku Pak, jadi ini yang ditimbun di laut limbah padat termasuk bisa dia menjadi limbah cair atau tidak Pak? Maksudnya? Bisa kan limbah padat Iya. pengolahannya Iya, itu tetap secara dalam penimbunan. bentuk padat, cuma kan dia berat jadi tertimbun ke dasar laut. Nah, Jadi kalau kayak plastik Pak? tidak disarankan. Tidak. Ya, jadi yang ada pertimbangannya kalau kita mau menimbun laut berarti padatan yang tenggelam. Kalau dia terapung, dia bisa tutupi itu air permukaan. Kalau tutupi permukaan, tidak kontak dengan oksigen, bagaimana caranya makhluk hidup yang ada di dalam itu bisa menerima oksigen, sinar cahaya dan lain-lain. Jadi kalau yang ringan-ringan itu harus di darat, tidak boleh di ini. Tah? Ya, jadi yang berat kan dia bakalan turun, tah? Yang bisa tenggelam di air. Tah? Hah? Ya kalau misalnya yang dalam bentuk tanah begitu, tah, sudah kita abukan misalnya terus masanya sudah lebih tinggi daripada air, otomatis dia bakalan tenggelam gitu. Ya, sama dengan sludge ini toh. Biasanya kan dia hasil sedimen. Sedimen kan berat toh. Biasanya dia kan hasil dari koagulasi toh, jadi vlok-vlok, kemudian flokula menjadi besar, vloknya berat, turun ke bawah. Nah, berarti dia tenggelamnya kalau dibuang ke laut. Baik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.